Langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi di mana saja berada. Kita kembali dipertemukan di pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan selanjutnya, apakah kita hanya menjadi pendengar atau kita menjadi pelaku firman? Penatua Gabriel Ingkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan seluruh sahabat embun pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini, tentu saja dengan harapan kita semua ada di dalam tubuh yang sehat dan semangat serta sukacita di dalam Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pagi hari ini, kita mulai dengan terlebih dahulu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita menjalani hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dari surat Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara kasih, demikianlah firman Tuhan, di mana pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema pendengar atau pelaku. Saudaraku yang terkasih, kita sering sekali mendengar banyak orang yang berkata, kalau cuman ngomong sih semua orang pasti bisa, coba kalau dilakukan pasti sulit. Memang nyatanya adalah lebih mudah bagi kita untuk mengoreksi, mengomentari, atau menghakimi orang lain daripada memberikan teladan hidup yang baik lewat kehidupan kita. Mendengar, berkata-kata, dan berbuat adalah tiga hal yang berbeda yang seringkali ditumpuk menjadi satu hal dalam istilah sebuah aksi atau sebuah tindakan. Mendengar adalah perbuatan yang pertama, yaitu ketika seseorang menerima informasi. Berkata-kata adalah perbuatan selanjutnya, yaitu ketika orang yang menerima informasi itu lalu membagikannya kepada orang lain. Dan berbuat adalah ketika orang yang telah menerima informasi tersebut membagikannya kepada orang lain, lalu menghidupi dan berperilaku sesuai dengan informasi yang dia dengar. Ketiganya bukanlah satu aksi, melainkan ada tiga aksi di dalam satu aliran yang berkelanjutan, yang seharusnya juga dilakukan oleh setiap kita orang percaya di dalam kehidupan kekristenan kita. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya stuck sampai tahap mendengar saja. Atau ada juga yang setelah mendengar, dia membagikannya lewat kata-kata yang begitu indah dan luar biasa, tapi sebenarnya tidak pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, satu perbuatan jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Setiap orang percaya diperhadapkan pada tantangan yang tidak mudah karena dituntut untuk membuktikan firman Tuhan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar fasih untuk mengucapkan firman. Yakobus berkata dalam pasalnya yang kedua ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Oleh perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Itulah esensi dari iman yang diwujudkan melalui perbuatan nyata. Saudara terkasih, banyak dari kita yang mungkin aktif menghadiri kebaktian di gereja setiap minggu, menonton acara renungan di YouTube seperti saat ini, Embun Pagi setiap hari, atau menghadiri banyak acara KKR dan sebagainya. Kita menerima firman tentang apa yang Tuhan mau, yang bisa menjadi benih yang baik di dalam hati kita. Tetapi mengapa kita tidak pernah bertumbuh dan tetap saja tidak mengalami perubahan? Ya, karena kita hanya sebatas menikmati saja.
Setelah mendengar, mungkin hati kita memang terasa sejuk, terasa damai. Tapi ya, sebatas untuk konsumsi diri semata. Apalagi ketika kita pilih-pilih dalam mendengarkan firman yang indah dan yang membangkitkan semangat, kita rajin dengarkan. Tetapi yang menegur dan yang menasihati kehidupan kita justru sering kita lewatkan dengan alasan firman Tuhan kok nyindir-nyindir. Saudara, apapun isi firman yang Tuhan izinkan hadir lewat pendengaran kita, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Ketika mendengarkan firman Tuhan, mari kita terimalah dan kita pakai hikmat kita dan biarkan Roh Kudus bekerja dan menggerakkan hati kita, dan bukan hanya sampai di pendengaran saja, tetapi lakukanlah. Karena firman Tuhan berkata, percuma mendengar tapi tidak melakukan, sama saja dengan menipu diri sendiri. Saudaraku, firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Banyak hal dalam kehidupan yang sebenarnya akan membawa kita kepada sesuatu yang baik ketika kita mau melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Begitu banyak keuntungan dari melakukan firman. Memang mungkin bagi kita sulit untuk hidup di dalam firman, karena begitu banyak batasan-batasan yang diperintahkan oleh Tuhan agar jangan sampai kita tersesat. Tetapi itulah kasih Tuhan yang mau Dia nyatakan di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjatuh dan kita tidak tersesat. Karena itu, mendengar firman Tuhan janganlah hanya dengan telinga dan kemudian diproses oleh otak, atau hanya sampai diteruskan dengan mulut, tetapi biarlah firman itu masuk sampai ke dalam hati, renungkan dan hayatilah, dan kemudian wujudkan melalui tindakan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari, dengarlah, perkatakanlah, dan lakukanlah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang begitu baik. Terima kasih atas nafas kehidupan anugerah yang Kau berikan di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melengkapi kami pada pagi hari ini dengan berkat-Mu melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami, agar jangan sampai firman Tuhan sampai di pendengaran saja, namun mau kami perkatakan kepada sesama kami, dan yang lebih penting, mau kami lakukan lewat kehidupan kami hari lepas hari, lewat perkataan dan perbuatan kami. Karena itu Bapa, biarlah firman ini tinggal dan diam di dalam hati kami, dan berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk mampu mewujudkannya. Hari ini pun kami akan melewati segala aktivitas dan kegiatan yang mau kami taruh semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu yang mau kami nyatakan lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syukur, dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan dan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku